صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan utama siomnya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam moga tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tak lupa pula salam penghormatan dan ta'zim untuk guru saya Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mas'ud, yang mudah-mudahan beliau beserta keluarga dan juga santrinya dan kita selaku muridnya mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur untuk istiqomah beribadah. Juga yang saya hormati Al-Mukarramah Ustazah Hanifah Al-Mukarramah Ustazah Rahimah SAG, Al-Mukarramah Ustazah Ma'ani, Al-Mukarramah Ustazah Dinada, Al-Mukarramah Ustazah PM Hujaimah, dan semua para guru-guru kita, para ustaz dan ustazah kita, semoga Allah berikan panjang umur sehat selalu biar bisa ngajarin kita semua, amin ya robbal. Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelumnya mohon maaf agak telat, memang di mana-mana macet mulu. Padahal saya berangkat udah dari jam 9, tetep aja. Bangpat yang di sono dibangun, di sini dibangun. Apa artinya? Ada perubahan. Kalau saja daerah kita, negara kita, wilayah kita ada perubahan, tentu yang ada di dalam diri kita, yang melekat di dalam tubuh kita juga harus ada perubahan. Apalagi ini di tahun yang baru. Makanya Muharram datang, tahun baru, kita sambut bukan saja hanya euforia, bukan saja hanya senang-senangan saja. Tapi bagus kok, zaman sekarang mau Muharramnya udah meriahan. Di mana-mana pada ngadain pawai obor arak-arakan, jari macet gantaran doang ini. Daripada tahun baru Masehi, waduh rombongan apa yang dibakar, ayam dibakar, ikan dibakar, nggak punya ikan, jagung dibakar, mau ada jagung, singkong dibakar, nggak ada singkong, apa yang dibakar deh? Ketabunan dibakar. Makanya kadang-kadang kita salah, giliran tahun baru Masehi maka kita rayakan, digede-gedein, giliran tahun baru Muharram ya berarti tidur di rumah malam-malam. Padahal pada malam 1 Muharram, pada malam tahun baru Hijriyah, banyak doa-doa yang Allah angkat, lalu Allah ijabah buat hambanya dan buat umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya apa yang kita lakukan sekarang? Kita sudah memasuki 1446 Hijriah. Kita meninggalkan 1445 Hijriah. Harapannya di tahun yang ini apa-apa yang kita lakukan, hal-hal baik di tahun lalu, semoga Allah terima, dan kesalahan, kejelekan kita di tahun yang baru, semoga Allah ampuni dan Allah buka pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kita mau ke dosa teman jasa, dosa yang nggak disengaja paling banyak. Mending kalau yang nggak disengaja mah ini kadang-kadang mah tahu tapi belakangan nggak tahu. Makanya kullu bani Adam tahu, semua anak bani Adam itu lupa, orang yang sering berbuat dosa. Wa khairu tatain at-tawwabuna, dan orang-orang yang paling baik yang berbuat salah, berbuat dosa adalah orang-orang yang bertaubat. Makanya jangan putus asa. Oh, saya mau dosa saya banyak, enggak kehitung. Dosa sama orang tua, dosa sama tetangga, salah sama laki kok. Banyak bos ini banyak. Sekarang saya tanya, monggo dosanya berapa biji? Banyak. Coba dari lahir sampai sekarang dosanya udah kebuada kalau bahasa kita mah. Udah bajibun. Sekarang kalau kita ngaca dah ya, manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, Allah turunin dari surga, enggak banyak dosanya, cuma satu, makan bohong. Cuma satu diturunin. Lah kita kepedean, dosa mau pahala, banyakan dosa, banyakan salahnya. Tapi ditanya empok-empok begitu meninggal nanti dihisap amalnya, mau masuk surga apa neraka? Surga paling tinggi, bodoh paling rendah. Jangankan ibu-ibu yang di sini, preman lagi mabuk kalau ditanya mau masuk mati masuk apa bang? Surga buah. Betul. Tapi kagak mudah dan gak susah juga. Makanya buat menggapai surga nggak mudah dan nggak susah. Kenapa saya katakan nggak mudah nggak susah? Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Apa? Pasti dah gitu. Pokoknya ibu-ibu pengajian mah hafal aja dah. Makanya tak mudah dimiliki hanya seorang yang suci. Cuma untuk mensucikan diri ini gampang-gampang susah. Kadang-kadang kita ada yang gratis, ada yang bayar, milih yang bayar. Berapa banyak maksiat yang terkumpul di muka bumi ini? Coba ibu perhatiin, semuanya berbayar. Orang mabuk bayar, orang zina bayar, orang diperkosa, memperkosa orang bayar. Kenapa? Di penjara. Pengen cepat keluar nyogok bayar juga. Makanya hati-hati kok. Kita membuat spirit dan semangat yang sudah dan merasa dirinya banyak dosa, nggak usah takut. Sebab Allah bakal nerima tobat orang yang benar-benar sungguh tobat. Dan orang yang banyak amalnya juga jangan kegeeran. Oh, saya mau banyak amalnya udah pasti surga milik saya. Belum tentu. Sebab manusia ini, kita ini pejalan takdir. Yang namanya berjalan pasti berputar rotasinya. Maka manusia selagi nyawanya masih nempel di badannya, tidak bisa dikatakan buruk dan juga tidak bisa dikatakan baik. Tapi manusia dikatakan berusaha menjadi lebih baik. Ada satu cerita, namanya zaman dulu itu Syekh Barseso namanya. Beliau itu orang yang ahli kitab. Semua pak ilmu dia hatam. Semua pak ilmu dia sudah lalui.
Pokoknya mah sunnah puasa sunnah nggak ditinggalin, ibadah sunnah nggak ditinggalin, semua dikerjain. Tapi apa? Tergoda dengan rayuan setan yang begitu mulus. Apa kata beliau? Kata setan, wahai Syekh, tuh kamu ambil barang dia, nanti kamu bakal dapat kemuliaan. Enggak, sebab dalam Islam ngambil barang orang, ngambil yang bukan hak kita dilarang. Akhirnya setan gagal lagi tuh, digoda lagi, wahai Syekh, tuh cewek cakep, coba perkosa dah, kamu dapat kemuliaan, nikmat lagi. Enggak boleh, sebab zina dilarang dalam Islam. Pas begitu ditawarin minuman, saya minum nih enak. Bukan ini homer, bukan. Udah enak. So gitu diminum, ternyata itu homer. Homer itu memabukkan. Karena homer itu dia kecanduan. Akhirnya gara-gara minum homer, gara-gara kecanduan, terjadilah pemerkosaan, terjadilah perzinahan, terjadilah pencurian. Akhirnya sesok yang awalnya orang ahli kitab, yang awalnya orang soleh, pada akhirnya mati dalam keadaan khamr, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya yang kita kayaknya ngeraba dada di roman-romannya, gue mengaji rada-rada jarang, bagaimana ini? Kayaknya sholat juga rada belentang-belentang, puasa gak begini aman. Jangan mengeluh, karena tugas kita bukan mengeluh, tapi tugas kita adalah berusaha menjadi orang yang lebih baik. Maka harapan tahun baru Muharram ini artinya apa? 1446 Hijriah. Hijriah berasal daripada hijrah. Hijrah artinya berpindah, maka hijrahkanlah diri kita, insya Alhamdulillah. Makanya Nabi Muhammad, beliau dapat perintah hijrah. Kalau dulu sejarahnya Nabi Muhammad nggak pindah ke Madinah atau ke Yasrib, mungkin nggak seperti ini. Makanya Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, segitu sudah mendapatkan wahyu, segitu sudah mendapatkan perintah untuk berdakwah. Banyak kaum kafir Quraisy yang memerangi beliau. Maka kumpul satu ketika di dalam ruangan Nabi Muhammad, di dalam rumahnya ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasul, ini kayaknya kita di Arab udah kagak aman ya, di Mekah udah kagak aman ini. Udah kita hijrah aja dah ke Yasrib, kita hijrah aja dah ke Madinah. Apa kata Rasul? Dulu wahai Ali, kita belum dapat perintah dari Allah, kita belum dapat anjuran dari Allah buat berhijrah. Akhirnya ketika perintah hijrah turun, perintah untuk berpindah dari Mekah ke Madinah turun, langsung Rasul memerintahkan, wahai sahabat, malam ini juga kalian duluan, sebab kalau kita bareng-bareng ini bakal dikepung terus sama kaum kafir Quraisy, bakal dihancurin, sebab yang bakal dibunuh adalah aku. Pemimpin yang baik, imam yang baik, nyuruh duluan masyarakatnya, nyuruh duluan rakyatnya, biar aman sentosa. Udah 3 tuh. Akhirnya kumpul Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Kata Nabi Muhammad, wahai Ali, waktu itu Sayyidina Ali sahabat Nabi paling muda. Ini tempat tidurku, kau tidurin ya. Apa kata Sayyidina Ali? Sahabat Nabi yang paling pemuda, yang paling muda, yang paling gagah. Siap ya Rasul, saya rela ikhlas mati lahir dan batin demi kau. Tuh pemuda yang beriman. Tapi beda kalau pemuda yang pinteran mah. Segitu disuruh sama Nabi Muhammad, wahai Ali, ditidurin di mari ya, ntar kaum kafir Quraisy bakal kemari, lu yang bakal dibunuh. Tapi kalau pemimpin pinter apa? Jangan saya ya Rasul, Sayyidina Abu Bakar aja ketuaan. Tapi apa? Sayyidina Ali berhubung dia beriman, berhubung dia kuat pendiriannya, siap ya Rasul. Akhirnya berangkatlah
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nyusul buat sama rombongannya. Bersama siapa? Bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berangkat ke sana. Segitu di perjalanan di rest area. Ya zaman dulu juga ada kok rest area. Kalau zaman sekarang doang. Dan kalau zaman sekarang mah Pertamina KFC rest areanya. Kalau dulu mah Jabal Sur. Makanya kalau orang yang umroh yang haji ada tuh pentinggi itu mah jarang dinaikin. Kalau Jabal Nur mah sering di atas dia mah tinggi. Oh kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul, entar dulu jangan masuk dulu. Biar saya dulu yang ngerapihin. Biar saya dulu yang bersih-bersih gua Sur. Akhirnya lagi bersih-bersih gua Sur, rapi-rapi. Tangan Sayyidina Abu Bakar digigit kalajengking. Kenapa? Ya Abu Bakar, kata Nabi, la taqaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Janganlah kau ragu, jangan kau bimbang, janganlah kau sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Enggak, ya Rasul, saya enggak sedih. Enggak, ya Rasul, saya enggak takut. Emang kenapa ini tangan? Kenapa tangan? Digigit kalajengking. Akhirnya digigit kalajengking apa? Langsung sini ya Abu Bakar. Cuma diludahin sama Nabi, hari itu juga langsung sembuh. Kali ini bompo di mari ada yang mau niru. Begitu tangannya berdarah, digigit semut, digigit nyamuk, diisep, diludahin. Insya Allah bos, insya Allah penyanyi. Ya Allah. Akhirnya sampailah ke kota Yathrib. Sampailah ke kota Madinah. Lalu sekarang apa yang pertama Rasul bangun? Bukan rumah. Apa yang pertama Rasul bangun? Bukan gedung. Tapi yang pertama Rasul bangun adalah masjid. Karena masjid adalah simbol persatuan. Karena masjid adalah simbol demokrasi umat Islam. Untuk memajukan bahwa menjadi simbol umat Islam kompak karena masjid. Alhamdulillah di sini ada masjid, ada pengajian bapak-bapak, ada pengajian ibu-ibu kumpul begitu. Sebab orang ngaji mah demen, orang ngaji mah manfaatnya banyak kok, banyak manfaatnya. Dosa dihapusin, amin. Digebek, ditipek, pokoknya bersih orang ngaji mah. Biarin biar kata kagak ngerti gak. Bener, info datang ke sini mau jenisnya jider kek, tau jider? Ngaji nyender. Mau jilor kek, ngaji selonjor. Mau jilor kek, ngaji ngiler, enggak apa-apa. Kali ini ada di sini. Mau sambil ngiler, mau sambil tidur, enggak jadi masalah. Sebab kalau kita lihat dalam kitab Tanbihul Qaul bahwa orang yang ngaji biar kata dia nggak bawa pulpen, biar kata dia kagak nulis, dia nggak dengerin doang, insya Allah pahalanya seperti orang memerdekakan 1000 budak. Ya Allah, budak-budak nggak ada kok sekarang, mau nyari di mana? Itu zaman dulu, luar biasa. Makanya yang dulu udah biarin kok. Besok mana kita ngelihat ustazah kita, ustazah membuka kita buka. Ustazah kepet, kita kepet, ustazah baca, kita baca. Ditanya sama samping cing, halaman berapa? Halaman berapa? Orang ngomong ikut-ikut aja sih. Kagak jadi masalah. Yang penting hadir di sini. Makanya wajar kun aliman, jadilah orang yang alim. Jadilah orang yang tahu ilmu. Aduh, bagaimana mau tahu ilmu? Saya memang belajar yang udah gede. Lagi dulu kerja ayah boro-boro saya ngaji. Kalau nggak bisa jadi orang alim, kalau nggak bisa jadi orang yang berilmu, jadilah orang yang menuntut ilmu, muta'allimah. Nyantri di sini, alhamdulillah di sini ada pondok pesantren Al Kausar, ngaji Al-Qur'an. Anak-anak kecilnya pada ngapal, ibu-ibunya ngaji setiap Sabtu. Ini santri begini gaya saja ya, santri kolot. Santri mah nggak ada batasannya, ngaji mah nggak ada batasannya. Maka jadi santri biar nenek-nenek kan sebutnya santri. Iya, biarin dah. Perawan 45 itu santri aja udah.
Sebab belajar mah, ngaji mah dari di bedong sampai di bedong lagi. Minal mahdi ilal lahdi, dari di bedong kalau bahasa kitanya mah sampai di bedong lagi. Makanya kita kurang ngaji bagaimana? Dari sejak lahir kita udah diajarin ngaji. Apa ngajinya? Itu diajarin akidah, diajarin. Makanya di dalam anggota tubuh kita, organ tubuh yang gak bakal ada rusak dan matinya sekalipun dia budak kuping. Dan ini orang ini lagi hidupnya budak, ditanya hawa ya, tetep wayah mati mah kedengeran dibacain apapun. Baik belum bisa ngomong, baik belum bisa jalan, tapi diajarin, diikomahkan sama bapaknya. Minimal ilmu ketauhidan, ilmu akidah udah masuk di dalam diri dia. Makanya kuping mani, kuping biar kadang ngedengerin doang, kuping aktif tetap sampai kita mati. Jadi hidup aja. Walaupun kaki nggak bisa berjalan, walaupun tangan nggak bisa bergerak, badan udah tidur aja, makan di situ, buang air situ, tapi telinga mah tetap bakal kedengeran. Walaupun akhir hidupnya dia udah serius. Makanya kalau orang meninggal kan ditalkinin tuh, diomongin di kupingnya. Maksudnya apa? Biar dia nggak dengar. Walaupun mulut nggak bisa ngomong, tapi dia punya hati, hati yang bakal bicara. Kalau akhir daripada hidup dia, kalau akhir daripada kehidupannya diakhirkan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, insya Allah bakal masuk surga. Amin ya rabbal. Aduh Ustaz, baru-baru saya mau ngaji, emang gak sempet ayah, punya anak banyak, sekalinya Sabtu mau ngaji, kondangan begitu. Kondangan rame Pak ya? Sama di sini. Berarti gak beda jauh di selapanya, banyak ngerentet tiap gang. Ya, mau ngaji Senenan, kita kerja ya. Mau Sabtu Minggu ngurusin anak itu mau bagaimana ini? Minimal menjadi orang yang mendengarkan. Ini roman-roman yang speaker nganter ini. Tadi saya nyasar di panggung acara, kedengeran. Minimal dari rumah jadilah orang yang ngedengerin apa? Ngedengerin ilmu, ngedengerin penjelasan ustaz dan ustazah. Kan kedengeran dari rumah. Alhamdulillah. Ngedengerin juga roman-roman yang gak kedengeran. Orang saya mah jauh dari masjid. Ada ayah pun kita mampu alasannya. Ngaji kagak sempet, ngedengerin juga kagak sempet. Minimal orang yang mencintai ilmu. Amin ya rabbal. Mencintai. Sama dengerin. Kan masuk dari muslim ya dengerin. Cuma banyak kan di sini ada potongan beda. Nah kalau yang dengerin dari rumah ya atau kebanyakan nontonin di radio, enak banget. Minimal kan ada stepnya dong. Ya orang jadi orang alim, orang yang belajar, orang yang mendengarkan, nggak bisa mendengarin. Orang yang cinta ilmu, siapa tahu emak bapaknya cinta ilmu, anaknya jadi ahli ilmu. Ya Rabbal. Tapi ingat, wala takun khamisan, janganlah jadi yang kelima, petuhlik orang yang rusak. Nggak mau ngaji, nggak mau cinta ilmu, nggak mau ngedengerin ilmu, nggak mau jadi orang yang berilmu, jadinya orang yang kagak temen sama ilmu, ngaji jarang, ke majelis taklim jarang, ngomongin orang jalan terus. Jadi ya mati ben masuk surga, ngaji jarang, ustazah diomongin dulu. Ada di sini itu ada. Waduh foto orang yang mana? Ngaji jarang ngirim ustazah kita rumah ribu jasa. Itu habis dapat apa tuh arisan kali ya? Yang belakangnya lagi sapa ya jawabin. Iya, tapi buat lihat-lihat itu masa ini kuningnya begitu ya. Yang belakangnya jawabin lagi. Bang roman-roman itu kan imitasi belinya di pasar malam ono. Mas puasa romannya mah. Ada yang begitu ada ya Allah. Ngaji gak mau, cinta ilmu gak mau, ngedengerin gak mau. Bagaimana mau masuk surga? Bagaimana mau dapat ilmu?
Sebagian sudah ketahuan dalam kitab Ibadah. Bakul man bigari ini dan ya'mal amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang berbuat beribadah tanpa dibarengi dengan ilmunya adalah mardudatun la tuqbalu, ditolak, nggak diterima. Na'udzubillah, ya Allah. Makanya di iblis itu lebih takut orang yang berilmu lagi tidur ketimbang orang yang gak berilmu lagi sholat. Sebab kenapa? Kalau orang punya ilmu, dia punya ada batasan, dia tahu ilmunya. Tapi kalau orang yang gak berilmu, khawatir sholatnya karena apa, khawatir niat ibadahnya karena apa. Tapi saya yakin orang yang tiap Sabtu duduk di mari, orang yang setiap Sabtu ngaji di sini, insya Allah orang termasuk orang yang menuntut ilmu, ibadahnya diterima. Amin ya Rabbal. Muharram 1446 Hijriah yang pertama ngajinya biar getol. Makanya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang wahajaru, orang yang berhijrah, menghijrahkan diri kita dari yang gak baik menuju yang baik. Yang sering lawan sama lakinya, Muharram ini mah ada perubahan, atau nurut-nurut sama lakinya. Pulang ngaji yang bagus mah cium tangan, mau pergi ngaji cium tangan, bener perginya mah kadang-kadang ke majelis taklim, perginya mah ngaji tapi pesenannya banyak dasar romannya. Ada di sini begitu, Bang. Ini mau pergi ngaji nih ke Masjid Riyadul Taqwa. Ini jangan lupa roman-roman ini udah mendung, pakaian doang tadi, nasi itu cabut sebelum nasi makan kelamaan rice cooker kuning. Kata lagi ini pegang bener perginya ngaji, pesenannya banyak jasa. Kadang-kadang yang parah lagi, laki-laki tidur emang baru sih malam, Bang, bangun no, rezeki dipatok ayam lu. Dijawab sama laki lah, emang ayam gue yang ngempanin. Dan kadang-kadang lebih parahnya lagi, Bang, bangun. No, lihat jam berapa no? Laki-laki tidur suruh melihat jam. Punya mau atau kita aja yang melek lihat jam. Betul. Makanya kalau di sholat, emang kalau lagi jamaah atau di rumah, lagi belum masjid cium tangan, Bang, maafin saya kalau saya punya salah. Nah, kalau kita minta maaf sama laki orang tua, setahun sekali doang lebaran. Itu gak lupa kadang-kadang. Ini lebaran di kita, orang Betawi mau lebaran saudaranya banyak kok. Yang di Tegal Alur, yang di Selapajang, yang di Kalideres, yang di Menteng, semua dirabahin. Minta maaf sama laki lupa. Ingat-ingat malam-malam lagi nonton TV. Ada film lebaran lagi selamat. Iya Bang, kata lagi kenapa lu? Bang, kita lupa selamat, lupa minta maaf Bang. Maafin gua Bang ya, kalau gua ada salah maafin. Yang lucu lagi Bang, penongkong manggil abang tapi berdua. Masih ada di sini begitu Bang. Sama aja saya dulu ya. Ya Allah. Mudah-mudahan di sini mah jadi wanita-wanita yang solehah sebagai istri maupun sebagai orang tua buat anak-anaknya. Amin ya Rabbal. Makanya Muharram ini jadi barometer buat kita. Apa? Jadi cerminan buat kita. Sudah sejauh mana diri kita? Sudah berapa amalan baik yang kita lakukan? Sudah berapa banyak dosa yang telah kita lakukan? Maka apa yang dapat kita lakukan? Yang dapat kita lakukan di awal yang pertama tasyakur, bersyukur. Yang kedua tafakkur, kita berpikir. Tasyakur, kita bersyukur atas apa? Atas segala yang Allah berikan kepada kita. Tasyakur, kita berpikir atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad pernah mengutip arba'atun la ya'rifu qadraha illa arba'ah. Ada 4 perkara yang tidak dapat diketahui nikmat kadarnya itu setelah dia melaksanakan 4 perkara. Jadi ada 4 perkara kadar nikmatnya yang tidak dapat diketahui kadar itu. Aduh. Ini masuk Bu.
Tarik kali. Lanjut. Sejam kuat sejam. 2 jam. Waduh kuat. Orang iya Johor atau sambil sediain makanan sih. Ya, arba'atul la ya'rifu qadraha illa arba'ah. Ada 4 perkara yang tidak dapat diketahui kadarnya kecuali dia setelah melakukan 4. Apa? Asyababu la ya'rifu qadrahu illa al-harami. Masa usia muda tidak dapat diketahui kadarnya illal harami kecuali dia udah tua. Oh, masih muda, masih seger, masih kuat jalan, ke ngaji ke ngaji malas. Kadang-kadang begitu ya anak-anak muda yang masih perawan. Makanya saya belum pernah dijarang ngajar ibu-ibu ada anak perawannya. Perawan semua ya, perawan 45. Tapi nggak apa-apa, udah tua, masih kuat, masih energi, masih ngaji, cakep. Kalahin yang muda. Setelah dia udah tua, baru dia ngomong, ya gue mau udah tua, bingung, mau ngaji ke jalan juga sama, duduk gak sama, gue mau makanya sholat tarawih juga malam pertama dong, paling dapet 3 malam, emang pinggang gue pada sakit. Kan sekarang penyakit aneh-aneh, pada darah, pada tinggi, darah pada manis, urat pada asam, ya Allah. Ada yang sekarang. Maka asyababu la ya'rifu qadrahu illal harami. Masa usia muda tidak dapat diketahui kecuali dia udah tua. Artinya udah tua dia baru tahu, oh begitu nikmatnya masa usia waktu muda, masih segar. Terus apalagi yang kedua? Al-afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Masa keafiatan, kenikmatan yang banyak Allah berikan tidak dapat diketahui kadarnya illa ahlul bala, kecuali dia sudah menjadi orang yang tertimpa musibah. Kadang-kadang manusia gini, lagi banyak nikmat kita lupa, lagi banyak yang kita dapat, lagi banyak duit kita lupa. Ntar ya udah ada sosok dikit, udah bersusun dikit, ya bagaimana lagi ya Allah, kasih saya apa aja udah. Rumah-rumah ini bisnis juga lama-lama juga keluar nih, ini lagi saya tuh. Maka kita ini baru sadar al-afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Maka keafiatan, makanya ada sehat wal afiyah. Sehatnya buat jasmani, afiatnya buat rohani. Ada orang biar kata dia susah, biar kata dia duitnya nggak banyak tapi cukup, tapi hatinya lega. Betul. Tapi ada orang yang duitnya banyak, bandanya banyak, sempit perasaan hati. Ada yang begitu kok. Ada kan? Jadi duitnya banyak, hartanya banyak tapi pusing mulu. Sekarang mau milih mana? Mau milih yang duitnya banyak tapi pusing, apa yang pas-pasan tapi nikmat? Mendingan yang pas-pasan tapi nikmat. Makanya rezeki mah kayak sepatu empok ukuran 42, pakai 43 pelonggaran. Sepatu kita kaki 40 dah, umpama 40. Pengen yang gedean 43, maka pelonggaran. Begitu pun rezeki kita segini, cukupnya segini, minta yang banyak. Khawatir kata Allah, kalau lu gua kasih banyak, besoknya takut sombong, besoknya takut nggak bisa bawanya. Kalau kegedean lagi bebannya banyak. Maka mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan apa? Manfaatkan semua waktu muda kita, memanfaatkan waktu saat ini kita, dan juga memanfaatkan nikmat afiat kita. Yang ketiga, asyihatu la ya'rifu qadraha. Kesehatan itu tidak dapat diketahui kadar nikmat sehatnya sebelum apa? Sebelum dia menjadi orang yang sakit.
illal mardo, sebelum dia merasakan sakit. Oh, masih sehat mah enak, udah sakit aja ya Allah, baru kita mikir bagaimana ini ya Allah. Badan pada sakit, makan udah disuapi, baru kita mikir kemarin saya sehat, saya lalai lupa. Maka kenikmatan sehat itu dapat diketahui kadarnya ketika udah sakit baru kita mikir. Betul apa betul? Mudah-mudahan sehat kita manfaat, kalaupun terkena sakit kita menjadi penggugur dosa. Amin ya Rabbal. Dan yang keempat, yang terakhir, al-mautu la ya'rifu qadraha, al-hayatu la ya'rifu qadraha illa al-maut. Kadar kenikmatan sehat tidak ada, kadar kenikmatan hidup tidak dapat diketahui kadarnya kecuali dia sudah meninggal. Makanya banyak orang yang hidup dia rugi ketika sudah meninggalnya. Wajar kalau sampai turun ayat Rabbi laula akhartani ila adalin qarib fasaddaqu aku minas sholihin. Ya Allah, kalau Engkau saja menerima atau menunda sebentar saja masa kematianku, maka akan aku lakukan perbuatan yang baik sebagaimana orang-orang yang soleh berbuat. Artinya apa? Ini menjadi sebuah peringatan buat kita, Bu. Menjadi sebuah iktibar, pembelajaran buat kita. Agar apa? Satu, bisa memanfaatkan waktu muda atau bisa memanfaatkan waktu sehat kita. Yang kedua, bisa memanfaatkan waktu afiat kita. Lagi berkahnya bisa dimanfaatin, lagi diberi kenikmatannya bisa dimanfaatin. Yang selanjutnya, kita bisa memanfaatkan waktu sehat kita, juga bisa memanfaatkan sebaik mungkin waktu hidup kita agar tidak menjadi orang yang menyesal. Sebab penyesalan mah adanya di belakang, kalau yang di depan mah namanya pendaftaran. Ya, hanya Muharram. Mudah-mudahan 1446 Hijriah ini menjadi apa? Hajar hijrahnya kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Sebab ganjarannya hajaru orang yang berhijrah, wajahatu orang yang berjihad fisabilillah di jalan Allah. Ngaji juga sama jihad di jalan Allah. Bi amwalihim, yang punya hartanya dengan hartanya, yang nggak punya harta dengan apa? Bi anfusihim, dengan dirinya, dengan lahir batinnya. Akan apa? A'dhamu darajatan indallah, akan agung atau akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faidun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang mulia. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah ngajinya. Pokoknya ngaji, ngerti kagak ngerti insya Allah ngerti. Begitu maka pesan guru saya Kiai Syekhul Bahari, beliau lulusan. Maka para santri yang lulus dari pesantren minimal kalau nggak jadi ustadz, nggak jadi kiai, jadi santri terus. Kenapa? Namanya orang jadi santri mah berarti terus ngaji. Orang yang ngaji, orang yang menuntut ilmu, derajatnya akan Allah tinggikan, akan Allah agungkan. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan manfaat kajian kita pada pagi menjelang siang ini, dan juga di lain waktu kita dapat bermuajahah lagi, bersilaturahmi dalam rangka pengajian berikutnya. Al-Fatihah bil qabul tamam min kulli surin wa kulli ma'mul wa ila hadratir rasul sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. استغفر الله العظيم واستغفر الله الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله عنهم وعلى رسول الله أجمعين. آمين رب العالمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل ولك المن ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم صل رحم النبيين وحفظ المرسلين والحم الملائكه المكرمين. اللهم عزنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم لك الحمد واليك المستقى وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد الشكر ولك المن فضل وانت رب الحق ونحن عبيدك رقا وانت لم تجعل لجالك اهلا. اللهم انصر السلام بالدين والدنيا والاخره وعافيه بالجسد وزياده بالعلم وبركه بالجسد وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت وفرجا بعد الموت. اللهم حول علينا في شقاره الموت والنجاه من النار والعفو عن الحساب. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلوا وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال الله بالصواب. Demikian dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada salah kata baik dari ucapan, tingkah laku maupun perbuatan, benar dari Allah, salah dari pribadi dan hawa nafsu saya. Al-Fakir Farhan sirat undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.